The Great Elder berdiri dan melaporkan. Patriark, karena harta karun klan pemurnian tubuh kuno tiba-tiba diketahui banyak orang, baru-baru ini pembudidaya sihir kita di ujung utara menjadi lebih aktif, dan mereka mungkin mencari harta karun itu. Selain itu, dengan masuknya semakin banyak orang dari ujung utara, pecahan jiwa es juga mulai terus ditemukan. Penatua lainnya bangkit dan berkata, mendengar ini, wajah Gao Qiqiang menjadi semakin jelek. Awalnya, keluarga Gao kami adalah satu-satunya di tempat yang sangat utara ini. Kami punya waktu untuk mencari pecahan jiwa es secara perlahan, untuk menemukan harta karun dari keluarga pemurnian tubuh kuno, dan bahkan perlahan melahap keluarga pemurnian tubuh kuno. Petik 2. Namun, berita tentang harta karun itu tiba-tiba bocor dan pecahan jiwa es ditemukan. Tampaknya pola ujung utara kita akan segera berubah. Kita harus memiliki tindakan pencegahan yang baik. Xiao Sheng, selama periode waktu ini, Anda harus membawa lebih banyak orang untuk bergerak dan memperhatikan mereka yang datang ke ujung utara. Selain itu, jika Anda memiliki berita tentang pecahan atau harta jiwa es, Anda harus melaporkan kembali sebagai sesegera mungkin. Jangan bertindak secara pribadi. Kamu juga sudah tua, jangan memikirkan wanita sepanjang hari. Aku khawatir sudah waktunya keluarga Gao kita hidup dan mati. Kata Gao Qiqiang dengan wajah serius. Saudaraku, apa yang kamu katakan terlalu serius. Orang-orang itu hanya di sini untuk bersenang-senang dan mencari harta karun. Setelah mencari beberapa saat, mereka tidak dapat menemukannya, jadi mereka pergi. Siapa yang akan tinggal di tempat yang dingin ini? Petik 2. Gao Qiqiang berkata dengan acuh tak acuh. Kamu tahu kentut apa, kali ini informasi harta karun bocor, dan masih banyak orang yang memegang peta harta karun dan kunci harta karun. Jelas ada yang sengaja membocorkan informasi itu. Bahkan jika orang-orang ini pergi, tahukah Anda berapa banyak kultivator iblis yang tersembunyi di ujung utara ini? Para kultivator iblis ini telah mengisi ulang energi mereka selama bertahun-tahun, dan hantu itu tahu betapa kuatnya mereka sekarang. Patuh saja padaku dan jangan membuat masalah untukku, kau tahu. Gao Qiqiang menegur Gao Qiqiang. Mengerti. Gao Qiqiang menundukkan kepalanya. Oke, hibur aku, masa depan keluarga Gao kita bergantung pada saat ini. Setelah Gao Qiqiang selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan membiarkan semua orang pergi. Klan pemurnian tubuh kuno, butuh Chen Ping dan yang lainnya 3 hari penuh untuk tiba. Tanah klan dari klan pemurnian tubuh kuno adalah tempat terdingin dan paling tandus di ujung utara, dan justru karena inilah keluarga Gao tidak memusnahkan klan pemurnian tubuh kuno. Di tenda yang terbuat dari kulit beruang, Chen Ping bertemu dengan patriark dari klan pelatihan tubuh kuno. Sang patriark berkulit gelap, terlihat sangat kurus, dan sepertinya dia sakit. Namun, menilai dari aura yang terus-menerus terpancar dari tubuh patriark, kekuatan patriark sangat kuat, tidak seperti yang terlihat di permukaan. Patriark, saudara Xin dibawa kembali olehku, dan aku meminta patriark untuk menghukum. Tempayan mengikat Watt, lalu berlutut di depan patriark. Tapi sang patriark tersenyum tipis, dan melangkah maju untuk melepaskan tali di tubuh Watt. Adegan ini membingungkan Tempayan, dan bahkan Chen Ping sedikit bingung. Watt ini mencuri peta harta karun, menjualnya di mana-mana, dan menyebarkan berita tentang harta karun klan pemurnian tubuh kuno. Tapi sang patriark benar-benar membantu Watt melepaskan talinya. Patriark, Watt mencuri peta harta karun dan menjualnya dengan sembrono. Menurut aturan klan, dia harus dihukum. Meskipun dia adalah adik laki-lakiku, aku tidak akan pernah pilih kasih. Wagang mengikuti patriark dengan sungguh-sungguh dan berkata, bangun, penjualan peta harta karun Watt adalah izinku. Sang patriark tersenyum ringan. Kata-kata patriark itu langsung membuat Wacuan tertegun, dia tidak mengerti, karena patriark mengizinkannya, mengapa dia meminta dirinya untuk membawa seseorang kembali untuk menangkap Watt. Dan Chen Ping memandangi sang patriark, dan tiba-tiba sepertinya mengerti sesuatu. Saudaraku, patriark memintaku melakukan ini. Kalau tidak, dengan kemampuanku, peta harta karun itu bisa dicuri. Sekarang setelah peta harta karun dijual, banyak orang berduyun-duyun ke Far North, dan kami telah menghasilkan banyak uang. Watt tersenyum pada Tempayan. Patriark, apa yang terjadi? Silinder Ubin bertanya dengan sangat bingung. Wagang, kamu juga tahu bahwa sumber daya klan pemurnian tubuh kuno kita semakin berkurang,
dan kekuatan kita mandek. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan ditelan, dan kita bahkan tidak akan bisa melakukannya. Simpan harta itu. Satu-satunya cara bagi klan pemurnian tubuh kuno kita untuk bertahan hidup di ujung utara adalah dengan mengganggu struktur ujung utara. Hanya dengan cara ini kekuatan yang bersembunyi dalam kegelapan di ujung utara akan muncul. Dengan cara ini, klan pemurnian tubuh kuno kita dapat bertahan dalam kekacauan, dan jika kita ingin membuat tanah utara yang ekstrim bergolak, kita membutuhkan cukup godaan. Jika tidak, siapa yang akan datang ke tanah yang dingin dan tandus ini? Dan godaan ini adalah harta dari klan pelatihan tubuh kuno kita, jadi saya meminta Watt untuk mengambil peta harta karun yang tidak lengkap untuk dijual di Kabupaten Jialing. Dengan cara ini, banyak orang akan menginjakkan kaki di ujung utara untuk menemukan harta karun, dan pasti akan ada konflik saat itu. Ada kekacauan di ujung utara, hanya klan pemurnian tubuh kuno kita yang memiliki kesempatan. Sang Patriark menjelaskan secara detail. Patriark, karena kamu mengizinkannya, mengapa kamu memintaku membawa seseorang untuk menangkap saudaraku? Wasilinder bertanya bingung. Hanya jika kamu menangkap adik laki-lakimu dan semua orang melihatnya, mereka akan lebih percaya pada keaslian peta harta karun ini. Alasan mengapa aku merahasiakannya darimu adalah untuk membuat aktingmu lebih realistis, sehingga tidak ada yang meragukannya. Sang Patriark tersenyum sedikit. Baru sekarang Wagang benar-benar memahami maksud dari Patriarknya. Adapun Chen Ping, kulit kepalanya mati rasa ketika mendengarnya, dia tidak berharap Patriark begitu banyak akal sehingga dia bahkan jatuh cinta padanya. Dia tidak hanya menghabiskan uang untuk membeli peta harta karun, tetapi dia juga membantu Wacuan menangkap Watt. Patriark, begitu banyak orang mencari harta karun itu, jika harta karun itu benar-benar ditemukan, apa yang akan kita lakukan dengan klan pelatihan tubuh kuno? Wasilinder bertanya, dibandingkan dengan harta karun itu, saya lebih khawatir tentang masa depan klan pelatihan tubuh kuno kita. Harta karun itu terkubur jauh di dalam tanah. Bahkan jika tidak ada yang menggalinya, klan pelatihan tubuh kuno kita tidak akan bisa menggalinya. Lebih baik membiarkan orang lain yang cakap menemukan harta karun itu, sehingga latihan klan pelatihan tubuh kuno kita juga bisa disebarkan. Sang Patriark terus menjelaskan,